Terang dan gelap ada pada hari pertama, Yom Echad. Nah, Yom Echad itu kalau dalam bahasa Indonesianya hari Ahad. Echad, Ahad. Hari Ahad itu serapan dari bahasa Arab. Ahad, Ehad sama. Jadi kenapa kok sama? Ya karena satu rumpun, sama-sama Semitik. Jadi bahasa Arab, bahasa Aram, bahasa Ibrani adalah bahasa yang serumpun. Maka Yom Echad, hari Ahad atau hari Minggu, bunyinya mirip. Karena bahasa Indonesia menyerap dari bahasa Arab. Nah, sekarang ini juga ayat yang saya suka. Vayomer Elohim, Yehi or Vayehi or. Vayomer. Dan dia berfirman. Siapa yang berfirman? Elohim. Firmannya, Yehi or. Jadilah terang. Atau biarlah itu ada terang. Dan terang itu ada. Nah, kata ada di sini diadakan. Nah, ini menarik. Tadi kalau pada Kejadian pasal 1 menggunakan kata bara. Dia menciptakan. Nah, di Kejadian 1 ayat 3 tidak menggunakan kata bara. Berarti apakah terang ini diciptakan Tuhan? Kan nggak pakai kata bara. Kenapa nggak pakai kata bara kira-kira? Yehi or. Nah, Yehi ini, ya, ini adalah bentuk volitif atau jasif. Jadi jasif orang ketiga tunggal. Kalau saya boleh terjemahkan ini secara harfiah, hendaklah dia ada. Atau biarlah terang itu ada. Atau terang itu dipanggil datang. Biarlah dia datang ke sini. Come, come. Let him come. The light. Jadi terangnya tidak diciptakan karena nggak pakai kata bara. Kenapa Musa di sini oleh inspirasi Roh Kudus dia tidak menggunakan kata bara pada ayat 3. Kira-kira pakai logika saja. Mengcounter Mesir, Dewa Mesir ya, Bu ya. Bisa? Karena tidak memerlukan proses, Bu. Kenapa? Karena tidak memerlukan proses waktu. Kenapa? Ya, makanya nggak pakai bara, Bu. Ya, oke ya. Jadi di sini Anda tahu Alkitab juga mengatakan bahwa Tuhan itu adalah Bapa, Allah itu Bapa dari segala terang. Jadi sumbernya terang itu siapa sih? Allah. Kalau dia adalah sumber terang dan terang itu sudah ada sebelum langit dan bumi itu diciptakan, apa Tuhan perlu menciptakan terang? Maka terang itu diadakan. Terang yang telah ada eksis itu diadakan. Ya, let him come the light. Karena di sini bentuknya adalah jasif. Jasif itu membiarkan sesuatu datang. Atau kalau saya boleh menerjemahkan ini, let him come the light. Karena light itu sudah ada. Masuk akal? Apakah itu yang disebut kehidupan itu, Bu? Hidup. Oleh terang. Nah, nanti kan di kitab Wahyu tidak ada matahari. Terang Allah yang menerangi. Begitu bukan? Jadi terang itu sifatnya kekal. Dan nanti pada kesudahannya terang ini juga tetap ada. Dan tidak perlu matahari. Nah, ini hebatnya.
Nah, ini juga menjadi satu genealogi dari monoteisme. Ya, genealogi dari monoteisme. Bagaimana? Bu, Silakan. Bu mau nanya. Mm-mm. Karena ini kan awalnya ayat ya, Bu. Jadi apakah semua kata-kata di kejadian itu harus kita lihat keseluruhan dari ayat itu secara lengkap, bahwa itu menunjuk kepada eksistensinya Allah itu sendiri ya, Bu ya? Yes, tepat sekali ya. Kita kan janjinya membaca ayat secara harfiah. Maka saya menjelaskan satu persatu kata-katanya. Bosenin nggak sih? Ribet ya? Enggak, Bu. Enggak, Bu. Enggak, Bu. Jadi kita Ribet malah banget ya. Harus satu kita kata dibahas 2 jam gitu. Emang belajar harus ribet, Bu. Kalau nggak Iya, ribet, betul. bukan belajar namanya. Ya, setuju, oke. setuju. Jadi masih bertahan, masih semangat. Masih, Bu. Masih, Mari, Bu. Bu, semangat. Ya, mantap. Nah, ini kalau menurut tafsirannya para rabi. Nah, bagaimana mereka memandang kejadian 1 ayat 3 ini? Terang itu terbuat dari apa sih? Nah, menurut Rabi Yahudi, pada Bereshit Rabah 3 ayat 4 ini, ya. Ini terjemahan bahasa Inggrisnya. Nah, ini terjemahan bahasa Indonesianya itu saya terjemahkan seperti ini. Rabi Simeon ben Yosadak bertanya kepada Rabi Shmuel ben Nachman. Saya mendengar Anda adalah ahli Agadot. Maka ceritakanlah dari mana terang itu diciptakan. Dia menjawab, Kitab Suci mengajarkan bahwa Yang Maha Kudus memberkati, menyelimuti diri seperti seorang menggunakan jubah. Dan itu menjadikan kemuliaannya bersinar dari satu ujung dunia ke ujung dunia yang lain. Ia mengatakan kepadanya, Agadah ini dalam bisikan. Dia berkata kepadanya bahwa ada ayat yang lengkap tentang itu. Mengatakan, di mana? Di Mazmur 104 ayat 2, bahwa dia yang berselimutkan terang seperti kain. Jadi Allah itu berjubahkan terang. Jadi terang itu berarti apa? Kalau menurut para rabi ini. Terang itu adalah atribut Allah. Kalau terang itu adalah atribut Allah, berarti terang sudah ada sebelum langit dan bumi ada, bukan? Ya. Jadi terjemahan orang Yahudi ini sama dengan apa yang saya jelaskan tadi, bukan? Ya. Kalau Anda melihatnya gimana? Ya. Bahwa terang adalah sifat Allah sendiri yang dipanggil datang pada saat proses penciptaan. Ada yang nggak setuju? Mau nggak setuju gimana? Wong ada Mazmur 104 ayat 2. Bahwa terang itu adalah jubahnya. Setuju dan masuk akal, Bu. Ya, masuk akal. Jadi terang itu ada. Terang dipanggil datang pada proses penciptaan. Nah, kalau Anda berhadapan dengan para saksi Yehova, mereka mengatakan Yesus itu ciptaan. Loh, ciptaan? Emangnya kapan diciptakannya? Terus saksi Yehova ngomong, Yesus diciptakan pada hari pertama. Di mana? Di Kejadian 1 ayat 3. Kalau Anda sudah belajar bersama-sama membaca Peshat ayat ini, ada penciptaan nggak di sini? Terang diciptakan nggak? Kan Yesus bicara, akulah terang dunia. Nah, terang dunia, ya, terang itu diciptakan pada hari pertama. Jadi Yesus ciptaan, menurut saksi Yehova. Terus, mana buktinya? Kejadian 1 ayat 3, Yesus diciptakan pada hari pertama. Jawaban Anda gimana? Tidak ada kata penciptaan. Tidak ada kata penciptaan. Iya, tidak ada kata penciptaan, Bu. Terang itu adalah dia sendiri. Atribut Bu. Allah sendiri.
Bu, bolehkah dikatakan bahwa terang itu menunjuk eksistensinya Allah itu sendiri kan, Bu? Bisa. Ya, Allah itu terang, Bapa segala terang. Ya. Nah, makanya kalau sudah begini, aman. Anda mau berdebat dengan siapa, Anda nggak bisa dirubah. Karena Alkitab kita secara harfiah tidak menulis terang itu diciptakan. Atau baru diadakan hari itu. Ya kan? Nah, Iya, Bu. Dan ini juga menjadi satu dasar bagi Musa saat itu untuk meletakkan fondasi dari monoteisme. Kenapa dia meletakkan fondasi monoteisme melalui Kejadian pasal 1 ini? Karena dia sedang berhadapan dengan orang-orang Israel yang sudah sekian lama tinggal di Mesir, yang bersama-sama para penyembah dewa politeisme. Dan dewa utama orang Mesir itu adalah Amun-Ra. Amun-Ra. Ya. Nah, Amun-Ra ini adalah dewa matahari. Karena mereka menganggap bahwa seluruh tata surya di alam semesta ini dikendalikan oleh matahari. Maka matahari adalah yang paling maha kuasa menurut mereka. Nah, sekarang Musa pada hari itu dia membalikkan pahamnya orang Israel yang sudah terkontaminasi kepercayaan Mesir bahwa pusat tata surya, pusat kekuatan adalah dewa matahari. Sekarang Musa bicara, terang itu ada dulu. Matahari belum diciptakan. Matahari diciptakan hari keberapa? Hari ketiga. Terang sudah ada pada hari pertama. Ya. Jadi apakah matahari yang paling berkuasa? Enggak. Jadi inilah dasar dari monoteisme. Betul-betul dasar dari monoteisme. Ya. Nah, kemudian barulah Allah memberikan satu nama. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam, jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari pertama. Vayikra Elohim laor yom. Velachoshech kara laila. Vayehi eref, vayehi voger, yom echad. Ya, di sini sudah diciptakan periode 1 hari. Tapi apakah periode 1 hari ini adalah 24 jam? Saya tanya. Tidak. Ya apa enggak? Kan sudah ada hari. Jadilah terang, jadilah pagi. Ya, jadilah petang, jadilah pagi. Yom echad. Belum. Kenapa belum 24 jam? Itu nanti. Belum ada matahari, Bu. Belum ada matahari. Betul. Ya? Jadi Anda di sini kata yom di sini itu tidak selalu bermakna 12 hari siang dan 12 hari malam. Tapi kata yom dalam Alkitab itu bisa dalam artian periode. Periode. Yang dimana jumlah tahunnya atau jumlah waktunya kita nggak tahu. Bisa 1 tahun atau mungkin tak terhingga. Saya lebih suka mengatakan ini tak terhingga. Sehingga nanti kalau ada fosil-fosil yang berumur ribuan tahun, itu barangkali terjadinya ketika belum ada ketentuan dari Allah waktu 24 jam. Iya bukan? Bisa dikatakan begitu bukan? Iya. Karena waktunya Allah itu tak terhingga. Iya kan?
Setuju? Tapi kan belum diciptakan binatang, Bu. Fosil kan dari binatang. Iya, memang. Habis ini ya, kita akan bicara tentang binatang. Mana duluan ya? Yang mana duluan? Binatang atau tumbuhan atau matahari duluan? Ya, oke. Nah, sekarang kita membaca Kejadian 1 ayat 4. Ya. Fayar Elohim et haor kitov fayavdel Elohim ven haor uven hakoshek. Dan Tuhan melihat pada terang itu baik. Ya. Terus berarti kalau gelap ini jelek gitu. Apakah bisa diartikan silogisme begitu? Enggak ya. Jadi nanti kenapa kok dibilang terang itu baik? Bukan berarti gelap itu jelek gitu. Enggak, karena pada pencipta ini segala yang diciptakan Tuhan itu baik. Hari kedua, penciptaan cakrawala. Nah, cakrawala menurut orang Ibrani itu seperti bumbungan, ya, seperti kipah, seperti dom, gitu ya. Jadi rakia itu juga syamaim. Jadi rakia itu juga merupakan langit. Jadi langit lapisan pertama. Vayomer Elohim, Yehi rakia, betok hamayim, ya. Fihi mafdil ben maim lamaim. Ya. Vayomer Elohim, dan dia berfirman, yang berfirman Elohim, Yehi rakia. Nah, ini ada kata Yehi lagi loh. Sama seperti Yehi or. Vayehi or. Berarti rakia ini bukan diciptakan seperti creatio et nihilo, seperti bara. Tadi kan nggak pakai kata bara. Berarti cakrawala itu diadakan. Diadakan dari mana? Karena ini pakai kata Yehi. Dari mana? Air. Air. Ya. Dari Syamayim. Ya. Dari air dan air. Nah, kata Syamayim itu kan Syam. Kata Syam itu di sana. Terus Mayim, ada air. Jadi langit itu artinya Syam, di sana ada air. Saya tanya, dari mana datangnya hujan? Dari rembesan di bawah atau dari atas? Atas. Atas. Makanya namanya Syam Mayim. Di sana ada air. Nah, rakia diciptakan dari bentukan Syamayim. Nah, Kejadian 1 ayat 7 ini akan lebih menjelaskan kepada kita. Maka Allah menjadikan cakrawala, rakia, cakrawala, ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala, rakia, ya, air yang ada di bumi berarti ya, dan air yang ada di atasnya, berarti air yang ada di atas. Air yang ada di atas berupa apa kira-kira? Awan. Ya, masuk akal nggak ini? Masuk akal dong. Ya. Siapa yang membuat? Allah. Allah menjadikan. Fayas Elohim. Allah menjadikan. Nah, Kejadian 1 ayat 8. Kenapa kok rakia ini pakai kata Yehi? Jadi jasif seperti Kejadian 1 ayat 3. Ya. Fayikra Elohim larakia Syamaim. Ya, maka Allah menamakan kepada rakia itu, kepada cakrawala itu Syamayim. Padahal Syamayim kan sudah diciptakan pada Kejadian 1 ayat 1. Apa maksudnya di sini? Berarti di sini ada pemisahan langit. Makanya orang Yahudi memisahkan ada langit pertama, yaitu rakia itu tadi. Kemudian ada rakia kedua, ada langit kedua. Berarti di mana benda-benda langit itu apa? Menempel, seperti bulan, bintang, matahari.
Ya. Padahal ketika mereka membedakan ketiga lapis langit ini, itu orang-orang kan belum naik ke bulan kan, ya kan? Tapi bisa mereka tahu bahwa rakia itu adalah yang dilengkapi dengan atmosfer bumi, ya kan? Jadi ada hikmat Allah yang diberikan kepada manusia untuk memahami itu, ya. Baru langit ketiga itu adalah pemahaman orang Yahudi adalah tempat Allah bertahta. Ya. Dan ketika rakia ini diciptakan, itu terjadi pada hari kedua. Anda perhatikan, Vayehi eref, jadilah petang, Vayehi voker, Yom Sheni, hari Senin. Ya, hari pertama tadi apa? Yom Ehad, hari Ahad. Sekarang hari kedua Yom Sheni. Itu seperti bahasa Indonesia. Yom Sheni, hari Senin. Jadi Anda nggak usah pakai bahasa Inggris karena bahasa Indonesia lebih alkitabiah. Senin, Sheni, ya kan? Wow. Kenapa? Karena bahasa Indonesia menyerap dari kata Arab, ya. Yom Sheni, Isnain, Senin, Sheni, Senin. Rakia, hari kedua, ya. Nah, kenapa tadi pakai kata Yehi? Yehi rakia. Karena Syamayimnya sudah ada pada Kejadian 1 ayat 1. Jelas di sini? Hari kedua? Hari kedua sudah selesai. Nah, tadi Anda lihat, perhatikan. Jadi pakai kata Yehi, jadi pakai kata Yehi itu karena memang sudah ada lalu diatur ulang gitu ya. Iya, seperti apa proses. Bahannya sudah ada gitu ya. Bahannya sudah ada gitu kan. Oke, paham ya? Oke, sekarang sudah selesai hari kedua. Yom Shelishi, hari pertama hari Ahad, Yom Ehad. Hari kedua Yom Sheni, hari Senin. Sekarang hari ketiga Yom Shelishi, berarti apa? Hari Selasa. Selasa. Mirip bahasa Indonesia itu alkitabiah banget ternyata. Ya, untuk kata-kata hari. Nah, Kejadian 1 ayat 10, lalu Allah menamai yang kering itu darat. Nah, tadi waktu Kejadian 1 ayat 2, bumi itu hanya apa? Tehom. Tehom. Samudra. Nah, sekarang baru ada yang kering. Yang kering itu apa? Eretz, darat. Dan kemudian masih ada kumpulan air. Nah, kumpulan air itu dinamai Tuhan dengan Yam. Nah, ditulis di sini ditulis dalam bentuk plural. Berarti Yamim. Yam, Yamim. Laut. Nah, kata Yam dalam bahasa Ibrani itu adalah kanan. Harfiahnya itu kanan. Kenapa kok sebelah kanan? Kenapa laut itu sebelah kanan? Ya. Jadi orang Ibrani, Kedem, Kedem itu timur. Ya, Safon, Safon itu utara. Karena tata. Terus kemudian selatan, Negev. Kemudian barat itu baru Yam. Nah, dalam mindset orang Ibrani kuno, nah yang menjadi pusat dari mata angin itu adalah east, timur. Karena kenapa? Karena waktu itu belum ada kompas. Kompas itu baru ditemukan kira-kira abad ketiga Masehi oleh orang mana? Orang mana, ayo? Mesopotamia. Mesopotamia. Enggak, teman kita sendiri kok. Dari China. Oh, Arab. Dari China. Jadi kompas itu asalnya dari Cina, ya.
bukan dari Mesopotamia, bukan dari bule, malah dari China ya. Nanti itu akan diserap. Kita akan belajar nanti tentang kompas dan itu luar biasa sekali. Jadi teknologi China memberikan inspirasi dan tambahan pemahaman teknologi bagi dunia tentang kompas. Karena zaman dahulu orang belum kena kompas, taunya cuma timur. Jadi pusat dari mata angin itu timur. Kita akan bicara kompas pada unit kelima nanti ya. Oke, nah sekarang kenapa barat itu adalah laut? Laut itu adalah barat. Berarti laut itu sebelah barat. Baratnya siapa masalahnya? Kenapa laut itu harfiahnya barat? Baratnya Israel kan itu Bu, Laut Tengah. Ya, hampir betul ya. Jadi ini Anda kehidupan orang Israel itu selalu bersumber. Jadi titik tolaknya itu selalu siapa? Abraham. Ketika Abraham dipanggil dari Ur Kasdim, ya dari Haran, ya, menuju ke tanah suci, dia kan jalan nih, ya dari Haran, ya turun jalan terus ya, menuju tanah suci. Nah kalau dia menuju tanah suci, sebelah kanannya Bapak Abraham itu apa? Laut. Laut. Jadi tahu kenapa laut itu kanan? Karena laut sebelah kanannya Abraham. Dan Musa itu adalah keturunan Abraham. Orang-orang Israel adalah keturunan Abraham yang di mana Abraham menyebut laut itu sebelah kanannya. Sebab ketika dia masuk ke tanah Kanaan, laut selalu ada di sebelah kanan. Masuk akal nggak? Masuk akal banget. Iya, Masuk akal masuk ya. akal. Oke, kita baru belajar tentang arah mata angin tentang barat. Nanti lengkapnya pada unit ke-5 ya. Di pelajaran kita. Nah, yam. Laut. Nah, bumi kita adalah tempat yang berair. Nah, isinya sekitar 71%. Jadi air itu menguasai bumi. Bahkan tubuh kita yang diciptakan dari debu tanah ini mengandung air antara 60% sampai 70% dari berat tubuh kita. Dan air itu nggak pernah diem. Sebab kalau air itu diem, airnya jadi basi. Begitu bukan? Jadi air itu selalu bergerak dinamis. Air di laut kena panas, naik menjadi uap air nanti turun menjadi hujan. Begitu bukan? Ya, pelajaran anak SD ya. Nah. Dan ini nanti Anda secara luar biasa sekali nanti Anda baca pada 2 Petrus pasal 3 ayat 5 ayat 6 mengatakan bahwa bumi ini diciptakan dari air. Seperti kejadian 1 ayat 2 tadi. Ketika daratan itu belum ada, bumi itu isinya apa? Tehom. Samudra. Masuk akal kan? Ya. Nah, ini ada filosofi yang saya paling suka. Nah, bukan filosofi Kristen, tapi bisa kita serap. Ya. Nah, ini filosofinya Bruce Lee. Namanya, dia mengatakan, be water, my friend. Jadi, the usefulness of the cup is the emptiness. Jadi, fungsi utama dari cangkir minum itu adalah ketika dia kosong. Jadi demikianlah juga ilmu pengetahuan. Kalau ilmu pengetahuan Anda taruh di gelas, nggak dibagikan, nggak dibuang airnya jadi apa?
Kalau airnya dibuang, Anda nanti akan mendapat air yang baru. Anda buang lagi, Anda dapat air yang baru. Tapi kalau ilmu Anda nggak Anda bagikan, ilmu ini jadi apa? Karaten lumuten, jadi sarang nyamuk, bau. Ya. Seperti itulah ilmu. Jadi ilmu itu harus ditransferkan. Seorang dokter dengan kemampuannya, dia harus mengadakan pemuritan. Demikian juga kita. Jadi apa yang kita pelajari, apa yang kita bisa, saya harapkan Anda juga bisa membagikannya kepada orang lain. Kalau punya ilmu jangan disimpan. Sama seperti air, kalau disimpan dalam satu wadah terus, airnya jadi basi. Itu kata Bruce Lee. Ya. Nah, tentang laut, itu nanti pada langit dan bumi yang baru, itu nanti nggak ada yang namanya laut. Dan bahkan laut ini itu sering diartikan sebagai jurang, abusos, tehom. Jadi tehom ini bahasa Yunaninya abusos. Abusos itu jurang maut. Nah, makanya nanti di langit bumi yang baru itu tidak ada laut menurut ini Alkitab, ya. Dan kadang-kadang orang yang bimbang itu diartikan sama dengan gelombang laut, diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Jadi ada juga laut merupakan lambang masyarakat yang terasing dari Allah. Tuhan pernah memusnahkan seluruh manusia kecuali keluarga Nuh dengan laut. Ya. Nah, itu tadi hari ketiga. Nah, hari ketiga ini sudah ada tumbuh-tumbuhan. Ya, berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda. Berarti tunas-tunas muda, tanaman ini ada sebelum ada matahari, bukan? Kok bisa hidup? Klorofilnya hidup dari mana kalau nggak ada matahari? Dari mana coba? Kan sudah ada terang. Dari terangnya Allah, ya. Jadi kita bisa melihat di sini. Dan Anda lihat di sini. Ada tumbuh-tumbuhan. Sebelum ada matahari. Berarti sebelum ada waktu 24 jam. Berapa lamakah periode ini? Kita nggak tahu. Bisa ribuan tahun, bisa jutaan tahun, who knows. Itulah yang mungkin nanti Jadi fosil itu ya, Bu? fosil-fosil itu. Jadi Alkitab itu memang bukan buku sains, tapi Alkitab tidak berkontradiksi dengan sains. Anda bisa melihat di sini. Di sini belum ada periode. Bisa ribuan tahun, bisa jutaan tahun. Nah, disinilah kemungkinan fosil-fosil itu yang ditemukan hari ini. Nah, ya, tentang segala tumbuh-tumbuhan. Nah, itu terjadi pada hari Selasa. Yom Shelishi. Ya, udah selesai ya. Kita sampai hari ketiga saja ya. Hari keempat, kelima, keenam lanjut besok atau kita tentukan hari yang lain. Ya. Nah, Oke, Bu. Hari keempat itu nanti nggak kalah seru karena hari keempat itu menjadi genealogi dari kalender. Wow, Alkitab itu genealoginya kalender. Besok apakah bisa, Bu? Ya. Jadi Silakan. pertemuan selanjutnya besok, Bu ya? Besok atau malam juga. besok malam juga, boleh? Setuju? Enggak apa-apa kalau sekiranya. Ibu bisa nggak? Atau disepakati aja, Bu. Oke. Sepakati, besok hari Besok yang sama, jam yang sama. Boleh. Jam Makasih, yang Bu. sama ya. Besok bisa, Bu. Oke. Jadi yang nggak Jam 6. bisa, nggak apa-apa. Nanti pakai rekamannya aja. Siap? Siap, Bu. Siap. Saya tergeliti tadi itu, Bu. Yang Apa? Oke.
Di langit baru dan bumi baru nggak ada laut. Tapi Nggak ada tetap laut. ada air kan? Mungkin nggak dalam gitu ya. Danau ada, sungai ada gitu. Air ada, yang pasti ada air hidup. Air hidup adalah Tuhan Yesus. Ya. Ya. Oke. Waduh. Oke, sudah 3 jam. Saya takut Anda nanti pada ngantuk semua. Nah, lumayan kita bisa menyelesaikan hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Besok kita belajar tentang hari keempat, hari kelima, hari keenam. Nah, hari keenam ini juga seru. Ya, saya harapkan besok bisa tuntas Kejadian pasal 1. Jadi per hari dibahas